Norma itu ada jenazah baru di kamar ruangan mayat itu namanya mawar. Ada yang meninggal baru, mayat baru di ruang jenazah namanya mawar. Kayak gitu. Nah dari situ gue langsung kayak gak percaya. Oke guys, balik lagi di channel YouTube kita Pulang Agenda dalam segmen Agenda Podcast. Kenalin, gue Paduka. Kebetulan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Rizky ya. Kang Rizky. Nah, Kang Rizky di sini akan cerita-cerita nih ke kita terkait pengalaman misterinya katanya. Oke, kita langsung aja dengerin. Silakan Kang Rizky. Oke, siap. Nah, pertama kenalin dulu ya, nama gua Rizky. Gua berprofesi sebagai driver online. Oh, driver online. Ya, sebetulnya dulu tuh mobil apa? Mobil kamu tahu? Iya, mobil. Oke. Dulu tuh sebelumnya jadi driver online tuh cuma sampingan kan. Ya, habis pulang kerja terus ya itulah driver online. Oh, udah lama berarti? Udah lama, ada sekitar berapa ya? 5 bulan lebih lah. Oke, lumayan. Nah pas 3 bulannya itu kan aku kerja kan, kerja. Nah jadi habis pulang kerja terus narik lah istilahnya kayak gitu. Tapi pas udah resign dari kerjaan langsung lah full tuh dari pagi sampai malam lagi kadang-kadang. Full time ojol berarti? Full time driver online. Kalau misalkan kuat sampai malam tuh bisa. Oh, dari pagi sampai malam. Iya. Oke. Nah kebetulan cerita pengalaman mistisnya tuh pas gua narik driver online. Oke. Dari itu tuh kalau nggak salah tuh hari, maaf ya kalau lupa lagi, ada hari Jumat lah. Baru-baru ini atau gimana? Sebenarnya udah lama sih. Okay. Udah lama. Udah ada setengah tahunan ke belakang. Ya. Nah, udah lama. Karena gue juga berkat dari sini tuh udah jarang lagi gitu. Abis terkena mengalami pengalaman mistis ini, gue tuh udah jarang narik lagi. Cuman siang aja. Karena pengalaman mistisnya tuh kebetulan ya sekitaran 5 bulan yang lalu lah. Oh, jadi pengalaman yang mau diceritain itu berpengaruh ke ojol narik online itu berarti? Iya, betul. Oke, gue nggak tahu sih sebenarnya hari Rabu, Kamis atau Jumat, tapi gue paling ingat tuh hari Jumat lah gitu ya. Nah pas hari itu tuh memang agak capek karena emang gue tuh narik dari pagi tuh sampainya, kalau zuhur kan ya itu Jumatan dulu tuh. Kalau sholat juga suka istirahat dulu. Nah terus aja gue tuh dari pagi sampai, biasanya narik tuh dari pagi sampai jam 5 udahan. Tapi pas pada waktu hari itu orderan tuh rame banget. Jadi ngetem tuh istilahnya cuman semenit udah dapat lagi. Nah kebetulan singkat cerita udah jam 9 malam. Gue tuh udah capek banget sampai kaki itu emang getar lah. Jadi kayak gini, ngegetar gitu. Saking capeknya, saking banyak banget orderannya. Itu udah dapat banyak Udah dapat sekitar dari pagi sekitar 10 lebihan. Cuman istirahat pas waktu sholat gitu, pas waktu azan gua istirahat sekalian. Terus masuk lagi gitu. Sampai singkat cerita jam 9 malam tuh Pak. Jam 9 malam tuh kebetulan pas dulu tuh musim hujan. Nah gue udah capek banget, terus cuaca juga udah hujan gini kan. Gue tuh udah merencanakan buat pulang jam 9 tuh. Karena biasanya gue udah jam 5an juga udah pulang karena macet kan. Nah itu jam 9an akhirnya gue mau rencana balik. Okay. Tapi pas di sekitar itu pertigaan yang di Baksil kan, yang mau ke kanan tuh ke Ciumbuleuit.
yang ke kiri tuh apa ya, kurang tahu sana lagi. Nah gue tuh dari arah Baksil mau ke kiri. Taman Sari berarti dari Taman Sari. Ya Taman Sari, benar Taman Sari, dari Taman Sari, ITB. dari ITB Oke. yang ada kursi-kursi itu. Oke. Heeh. Ya teman-teman bisa imajinasiin lah, orang Bandung mungkin wilayah-wilayah sana mungkin tahu juga ya. Ya. Daerah ITB lah. Ya Taman Sari kebun binatang itu kan. betul, Nah, itu itu jalan yang yang di mulai situ. gitu ya. Betul. Apa sih namanya yang Baksil Baksil, Siliwangi Baksil. Sabuga gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa imajinasiin juga lah ya. Betul. Oke. Lanjut. Nah pada waktu itu jam 9 malam gue sebenarnya mau pulang, itu mau putar balik, mau ke arah Gatsu, mau ke arah Gatsu karena gue ngontrak di sana. Oke. Gatsu. Nah tapi tiba-tiba masuk orderan, Pak. Oh, emang masih aktif juga. Iya masih aktif, Belum lupa ngematiin. Oh, Biasanya langsung oke. dimatiin kalau Nah. udah rencana pulang tuh biasanya langsung matiin. Ternyata masuk orderan. Dan gua kan kalau sebagai driver online itu nggak ngelihat jarak jauh atau enggaknya, tapi kita capek atau enggak, tapi ngelihat nominalnya. Oke. Itu orderan kalau bisa dibilang istilahnya kakap lah kalau driver Oke, online. orderan kakak. Orderan kakap tuh, wah emang agak jauh juga. Tapi gua tuh ya udahlah mikir, kapan lagi nih dapat orderan kayak gini. Iya. Udah aja terima dan memang menuju ke salah satu rumah sakit di daerah Cimbelin. Oh, jadi balik lagi gitu dari situ. Iya, dari situ balik lagi. Jaraknya lumayan jauh juga. Lumayan jauh, cuman ya itu kembali lagi kan orderan gede. Oh, jadi mengurungkan niat buat balik. Mengurungkan niat. Karena orderan kakap nih. Betul. Ya, Banyak nominalnya. betul. Karena inilah orderan terakhir, udah gua udah capek, langsung aja mau sekalian kalau udah itu kan emang sebenarnya jauh juga sih ya. Itu kan di pertengahan tuh, mau ke Gatsu tuh pertengahan. Mau pulang juga ya lumayan jauh lah. Terus dari titik dia di rumah sakit itu ke Gatsu juga bisa tuh lewat Punclut. Ya. Lewat Punclut. Jadi istilahnya mah itu ke pertengahan. Ya. Jadi bisa dalam pikiran gue tuh istilahnya sekalian pulang juga bisa itu. Ya. Karena sama jaraknya gue dari situ. Nah kan menguntungkan tuh kalau kata driver online mah. Ya udah gue terima aja. Gue terima dan ngejemput tuh di titik jemputnya tuh di halte di pinggir jalan banget. Oke. Nah pinggir jalan. Di situ tuh udah memang mulai agak angin gerimis gitu. Oh, Nah, kondisinya hujan. Kondisi cuaca agak mau hujan tuh, gerimis lah. Jam 9 malam. Langsung jemput ke titik jemput dan dia tuh tiba-tiba ada di sisi jalan lagi berdiri. Tiba-tiba atau memang udah di situ? Iya udah di situ. Oh iya udah di situ. Udah di situ. Gua dari jauh, wah itu tuh. Karena kalau insting driver online bisa ngeliat lah mana penumpang yang pesen, mana yang bukan. Gua lihat dia sendirian, dia di situ, titiknya juga sesuai, dilihat di handphone. Ya udah pasti itu kan otomatis kan. Ya gua jemput langsung. Sebenarnya gua nggak mau nyebutin nama aslinya bang. Oke. Mas karena masih istilahnya trauma. Nah, masih takut kayak kalau menyebut nama itu tuh takut datang gitu. Oke. Gitu jadi gua maaf ya disamarkan namanya ya, jadi Mawar. Oke, jadi Mawar lah. Udah, ini dia perempuan Mawar. Fisiknya kalau mau lebih detail dan jelas pakai celana coklat, agak ke putih-putih, krem ya bisa disebut ya. Krem. Ini gini. Ya kayak gini teman, putih lebih putih lagi. Terus bajunya tuh biru laut, cuman agak kotor-kotor gitu. Terus rambutnya agak pirang, temen dia tuh ngembang. Terus ya mukanya pas dideketin tuh nggak jelas dan memang nggak jelas gitu, karena memang hujan juga cuacanya dan memang dia tuh agak murung kalau dari segi ekspresi. Nah seperti biasa ritual atau kebiasaan si driver online, nanya nama dulu kan. Ini dengan Teh Mawar, dia jawab iya dengan nada yang sangat lemes. Iya, gue bukain lah pintunya.
dari supir, dibukain pintunya gitu. Mawar, ya dia masuk lah, duduk di belakang. Kalau gua memang tipikal driver yang emang nggak suka ngobrol sama customer, jadi gua ya emang berjalan aja, langsung putar balik dari situ ke tujuan dia. Dan tujuannya tuh tadi udah bilang ya, di rumah sakit daerah Ciumbuleuit. Jadi tujuan si Kak Mawar ini berarti menuju rumah sakit. Nah dari situ lumayan agak jauh juga, makanya itu order kakak. Nah di sepanjang perjalanan emang gue tipikal driver yang nggak suka ngobrol. Karena emang gue kalau sama orang baru mah nggak ngobrol gitu ya. Gue sih orang baru gak sih? Ya, pasti orang customer. Iya pasti orang baru sih. Ya kalau jarang gitu kan kalau misalkan repeat order gitu kan kalau customer. Iya jarang nggak pernah nggak bisa. Nggak di sepanjang perjalanan berarti apa namanya Mas Rizky ini sama Kak Mawar tuh nggak ngobrol sama sekali berarti. Nggak ngobrol di jalan aja. Gue dengerin musik itu aja, The Massive. Di handphone kan ada Bluetooth, dengerin The Massive full album. Dengan cuaca yang ditambah hujan semakin deras, Pak. Hujan semakin deras karena gua nggak nyalain AC buat hemat bensin. Dan apa kalau seperti itu resikonya? Ngembun. Jadi si kacanya tuh gak kelihatan. Si kacanya nggak kelihatan jelas. Hujan gede berarti itu. Hujan gede banget, sampai si air di jalan itu ngalir lah, kayak di apa namanya susukan kalau bahasa Sunda. Sungai, kayak gitu Kak. Ada ombak-ombaknya. Nah, saking gedenya itu gue nyalain AC kan, karena buat menangkal daripada si embun tadi. Nyalain AC dan anehnya tuh dinginnya dingin banget. Jadi maksudnya ngerasa dingin banget. Ngerasa dingin banget, gua menggigil. Bahkan nyampe. Padahal emang kalau hujan udah biasa. Karena apalagi kan gua pakai jaket. Udah Rolanda tuh pastilah siap-siap lah pakai jaket dan segala. Itu udah ngerasa ada hal yang janggal. Enggak. Belum. Bahkan gua nyampe gigi, kayak gitu. Kayak gini. Saking dinginnya. Gitu ya, sambil ditemanin lagu-lagu The Massive. Sambil lagu-lagu galau. Iya, gue masih sempat nanya karena gue kedinginan, apalagi yang di belakang kan gak pakai jaket. Gue tanyalah, maaf ya, ini AC-nya takutnya kedinginan, tapi ini soalnya biar nggak berembun. Iya. Dia cukup iya lah. Gue sempat lihat di kaca yang tengah itu tuh, buat yang di tengah ke belakang dia iya. Dia fokus tatapan ke depan kayak gini. Gue nggak berpikiran aneh-aneh karena gue jarang berinteraksi sama customer gitu. Kak, gue pikir itu normal-normal aja. Terus lah di perjalanan tuh dingin banget, ditemanin lagu The Massive dan si mbaknya gue nyanyi aja di dalam hati sambil nenangin kedinginan. Dan sepanjang perjalanan sekitar setengah jaman, 30 menitan, 30 menit lebih. Macet itu? Enggak macet. Kosong. Soalnya pukul setengah sepuluhan sampai itu di perjalanan tuh. Terus sampai di rumah sakitnya, gue bilang tuh gue nggak bilang, gue langsung inisiatif buat masukin aja ke dalam, karena kan gue lihat itu ya hujan masih ada gerimis tuh, sisa hujan gerimis. Kalau sebelumnya hujannya gede, kalau pas di tujuannya itu hujan gerimis. Nah akhirnya gue masukin karcis, dapat karcis itu. Biasanya kalau customer tuh nggak mau ada karcis parkir, soalnya tambah budget kan. Tapi gue itu inisiatif, nggak apa-apa, kasihan takut kehujanan. Terus gue simpen aja di depan lobinya, di lobi di depan rumah sakit itu. Tepat di depannya di depan rumah sakit. Nah, ketika di situ dia bilang, "Mas, bentar ya, saya ngambil uangnya dulu." Dia masuklah ke rumah sakit. Pas turun. Pas turun, "Mas, bentar ya." Dengan nada yang agak kayak yang mau nangis. Anjir, gue merinding. Mau nangis, dia bilang, "Mas, bentar ya.
apa tadi, mas sebentar ya, saya ngambil uangnya dulu gitu. Terus Ya gue tungguin, nah dari situ baru curiga, tapi curiganya belum ke hal mistis. Gue curiganya oke. ini Gak bayar nih. takutnya kayak Kabur gitu, nih, gitu. kabur nih. Cantik-cantik kabur gitu. Nggak cantik juga sih, soalnya nggak kelihatan mukanya, nggak jelas. Emang gak jelas? Nggak jelas, pokoknya kalau ngeliat tuh kayak ada, ya nggak jelas gitu lah, kayak ada gangguan gitu, entah kayak ada blur gitu. Tapi gua lihat ekspresi pucat tuh dari dia gini, cuman nggak jelas mukanya seperti apa. Cuman yang jelas tuh baju, rambut, sama celana. Yang masih ingat pada saat itu. Iya. Ya Intinya dia si Kamar tuh pergi dulu ke dalam rumah sakit itu. Iya. Izin buat ngambil dulu duit buat bayar. Iya. Gue di situ kan udah lama tuh, kalau pas dia pergi mah nggak curiga, tapi udah lama, udah sekitar 5 menit lebih. 5 menit nunggu. Gua di depan nunggu lobby depan lobby, main TikTok kan, buka-buka terus Instagram, ini nggak datang nih. Ya, itu udah coba kan biasanya di aplikasi itu ada nomornya juga kan? Enggak, gue nggak inisiatif ke situ. Oke, tetap nunggu berarti. Tetap nunggu aja, dan gue langsung berpikiran, oh ini kan lobby nih, takutnya ada ambulan masuk rusuh-rusuh, ntar gue ngehalangin, atau ada orang yang sakit mau ke rumah sakit. Ya udah gue ke itu aja, ke parkiran lah, udah. Oh, parkir. Dan gue dari situ ke parkiran masuk, udah disimpan di parkiran, tapi masih kelihatan lobbynya tuh, masih kelihatan dari jauh. Memastikan kalau si Kamar balik lagi. Betul. Kalau dia kan udah pasti cari mana sih, langsung gue kesana dalam pikiran gue. Tapi udah 5 menit kemudian lagi dia kagak datang. Masih datang? Iya kan. Ya udahlah, di sana tuh gue langsung udah ini mah, gue langsung mengingat gitu bahwa mungkin ini ujian lah dari Allah misalkan. Ujian dari Allah. Gue tuh harusnya mah istirahat, cuman masih berjuang pengen cari uang. Ini mah udah nggak bakal datang nih. Akhirnya di situ pulang langsung. Enggak. Gue sholat dulu tuh, numpang sholat di rumah sakit itu. Masuk berarti? Masuk, gue turun kan, udah hujannya udah reda tuh, cuman ada kecil lagi mericik. Turun dalam kondisi pasrah udah itu udah bayar atau ada rencana memang ke dalam itu memang mau cari si Kamawar? Enggak, nagih bayar nih. Udah gitu. Pasrah itu. Udah pasrah di sana. Dan hanya untuk sholat aja. Ya, sholat isya kan, belum sholat isya tuh. Udah jam 9, 10-an. Jam 10-an. Soalnya kalau pulang pasti gue tidur kan. Pasti itu udah capek banget gitu. Sholat jam 10:30, jam 10-an sholat. Di sana memang suasana rumah sakitnya tuh mencekam banget. Maaf ya, dan nggak disebutin ya rumah sakitnya. Pokoknya di rumah sakitnya itu suasananya emang seperti rumah sakit pada umumnya gitu, gimana? Cuman memang karena kondisi malam mungkin kali. Iya, memang malam, emang cuman memang umum rumah sakit memang menyeramkan ya. Iya kan? Kalau memang rumah sakit memang selalu seram kan. Itu kalau kata gue sih, rumah sakit manapun memang kalau malam. Tersugesti juga. Enggak sih, belum. Cuman memang itu tuh suasananya memang menegangkan. Sepi, cuman terdengar suara langkah gua doang. Cuman ada pegawai-pegawainya doang, pegawai rumah sakit. Entah itu suster atau apa, lagi beres-beres dan segala macam. Akhirnya gua kan gede banget tuh rumah sakit. Gua tanya ada si mas di sana. Musola kan bahasa Sunda. Musola ke mananya? Itu lurus ke kanan. Jauh, masih jauh. Lurus mentok ke kanan. Dan akhirnya ngelewatin rumah kamar mayat. Kamar mayat, sorry. Kamar mayat ke sana. Ke masjid. Dan di musolanya itu memang juga gelap. Terus nggak ada orang. Musolanya. Gak ada lampu gitu. Mungkin nggak dinyalain, dan gua juga nggak tahu di mana tombolnya. Kalau gua tahu tombolnya mah gua nyalain. Oke, maksudnya gelap. Maksudnya gelap itu emang emang gelap aja gitu, gak ada lampunya gitu. Ada lampunya cuman nggak dinyalain. Iya, ada lampunya cuman nggak dinyalain.
Tapi tetap mungkin sholat aja di situ. sholat di situ dengan Oke. nah disitulah mulai rasa takut mulai muncul. Oh. Kok serem banget sih suasananya. Sholat udah selesai, singkat cerita sholat selesai, lewat lagi kamar mayat itu agak mulai itu merinding Karena ada lah. hal-hal yang Langsung nih di sehingga otak tuh, nih. aduh takut juga nih sendirian di rumah sakit gede gini. Terus ke depan itu dengan harapan ketemu si Kak Mawar tadi. Oh masih ada lagi harapan. Itu tiba-tiba muncul tadi karena udah pasrah tiba-tiba muncul lagi tuh. Lumayan nih. Lumayan Berapa lah, nih? Lumayan lah ya, kakak. 100.000 lah Ya 100 ribuan ke atas lumayan. Dan akhirnya buat nanyain aja iseng ke Resepsionis. iya nggak tahu resepsionis, pokoknya pegawai rumah sakit di situ pakai seragam bahasa Sunda gue tanya ninggal teteh tuh ngalangkung ka dieu. Oh tuh air tadi gitu air saha. Hah mulai kan sih. Jadi nanya ke suster mungkin suster. Mungkin suster, mungkin pegawai rumah sakit. Nanya lihat Lihat wanita lihat datang cewek masuk. lewat sini enggak tadi. Sebelum akang misalkan gitu. Kata dia tuh nggak ada dari tadi juga. Wah gimana sih? Oh ini teh tadi lewat sini sekitar 10 menitan yang lalu nggak ada, dan tadi nggak ada siapa-siapa. Dia gitu. Emang mau apa Pak? Ini tadi pesan maksi, pesan itu belum bayar ke aku, belum bayar. Oke. Belum bayar. Oh namanya siapa? Gua agak sedikit lupa kan, gak pernah inget nama. Akhirnya gua buka lagi handphone. Oke, cek aplikasi data yang pesan tadi, dan ketika dilihat nggak ada orderan itu. Tapi langsung gua pas itu tuh ingat namanya Mawar misalnya. Oh ini teh, karena gue panik kan nggak ada, langsung sebut lagi Mawar, namanya Mawar di sini. Hah? Kata si pegawai masuknya Mawar. Iya. Kaget. Mawar mah itu ada jenazah baru di kamar ruangan mayat, itu namanya Mawar. Ada yang meninggal baru, mayat baru di ruang jenazah, namanya Mawar. Kayak gitu. Nah dari situ gue langsung kayak gak percaya gitu, langsung kayak mata gue tuh turun ke kaki. Jadi kayak kecil gitu, mulai gitu. Anjir, jangan-jangan ini orderan fiktif, orderan hantu gitu, orderan jenazah yang tadi buat minta dianterin. Atau memang itu sebenarnya bukan fiktif, dicek ulang lagi gitu. Dicek ulang lagi memang nggak ada orderan atas nama Mawar, nggak ada. Dan memang Mawar itu adalah mayat baru yang masuk ke rumah sakit itu akibat kecelakaan, kata dia tuh. Ayana ge iya cenah aya Mawar mah tuh karep masuk rumah karep masuk kamar mayat cenah habis kecelakaan. Korban kecelakaan. Dan dari situ gua langsung kayak bisa wae. Gua kan takut tuh, dan sebisa mungkin gua menghibur diri, melawan psikologis gua sendiri. Gua bilang sok heureuy teh mah gitu kan. Heureuy teh mah. Beneran sok teh tingali gitu. Oh jadi coba ngehibur kayak bercanda aja gitu. Bercanda. Masa sih mayat mesen driver online gitu ya. Gua udah dari situ wah kacau banget tuh. Ketakutan banget, dan akhirnya ya gua menghibur diri dengan tadi nanyain heureuy gitu. Langsung aja gua masuk ke mobil dan balik lagi. Dan ketika dengar kata si susternya tadi, nama yang dicari atau wanita yang dicari itu adalah sebenarnya bukan Mawar ya, tapi namanya kan nama si wanita itu yang kebetulan sama namanya dengan orderan yang Kang Rizky antar gitu. Udah coba dicek dulu misalkan kan tadi kata si susternya itu masih ada kok keluarga yang di kamar mayat gitu.
itu dicoba dicek dulu, misalkan bener gak sih, sama gak sih orangnya yang memang tadi naik mobil diantar langsung gitu Karena dan nggak bayar kan gitu. iya, karena emang ini udah takut duluan, udah panik, takut, dan emang gak percaya gitu. Udah aja nggak dicek, saya langsung pulang aja karena nggak mau lah memastikan kayak gitu, apalagi kalau benar-benar si itu tuh mayatnya. Itu gue udah mending pingsan di tempat kali. Bisa ditempat. Itu juga udah ngedenger kayak gitu langsung lunglai gitu, kayak wajah tuh kayak ada di bawah, udah jalan juga udah lemes, ngedenger bahwa yang mesen atas nama itu memang ternyata udah meninggal. Kayak gitu, ada yang sama meninggal dengan nama Mawar. Oke. Itu sih mungkin ya itu pengalaman mistisnya. Jadi gue tuh mengantarkan apa ya namanya, siroh mungkin, siroh daripada si Mawar, roh daripada mayat yang baru kecelakaan, korban kecelakaan. Berasa tertinggal. Apakah tempat kecelakaan juga di situ sebenarnya? Nah, kurang tahu juga, nggak diteliti. Oh, nggak dicek lagi. Mungkin Karena ada hal yang sama kayak misalkan pada saat itu dan ada kabar kecelakaan juga di situ gitu. Mungkin kalau diteliti mungkin ada ya. Tapi nggak tahu juga, saya nggak mau. Ya udah lepas tangan aja. Okay. Itu sebenarnya cerita itu tuh udah saya mau lupain lah. Aku kubur dalam karena takut. Karena takut. Sampai kan nggak pernah diceritain sama teman-teman juga. Cuman karena temen pengen buka YouTube nih, kayak buka YouTube, bikin YouTube, ya gua cerita aja ya hal ini. Berani cerita. Oke, berani speak up ya. Berani speak up. Sampai sekarang sebenarnya masih takut nyeritain. Takutnya tuh dia datang terus bayar gitu. Gitu. Takut guys, takut. Makanya nikah belum tinggalan. Nah, itu paling takut. Sampai sekarang paling takut. Makanya nggak pernah diceritain sama orang-orang, cuman 3 keluarga dekat aja. Oh ya, makanya disamarin juga namanya. Samarin juga namanya takut. Berarti selepas itu pun masih terngiang-ngiang sebenarnya. Iya, karena nah itu menariknya, karena dari istilahnya pengalaman itu, gua narik narik gitu kan, narik driver online, jadi driver online cuman siang aja nyampe sore. Oke. Dari pagi sampai sore, nggak pernah malam lagi. Sampai sekarang belum pernah malam lagi. Soalnya takut kejadian seperti itu. Oke. Berarti atas kejadian itu jadi buat Kang Rizky yang masih sekarang berarti masih berjalan juga driver online ya? Driver online masih berjalan. Masih berjalan driver online, berarti sekarang untuk di malam hari, berarti ya di malam hari Kang Rizky untuk tidak mau lagi bahkan ya. Iya. Karena alhamdulillah juga sekarang udah ada pekerjaan gitu. Jadi driver online juga udah jarang-jarang juga. Oh, jadi second lah berarti atas hanya sambilan aja sama siang doang. Kan ada tragedi itu. Oke. Gitu. Oke. Berarti ya semoga nggak datang ya. Semoga nggak usah dibayar lah. Udah ikhlas. Udah ikhlas, nggak usah dibayar. Semoga Kak Mawar sehat di sana ya. Ya, amin. Amin, semoga tenang di sana. Ya mungkin itu hikmahnya apa ya yang bisa dijadikan. Ya kalau udah capek nih, jangan memaksakan sesuatu. Karena kan kronologisnya gitu ya, gue udah capek, udah mau istirahat, tapi karena uangnya gede. Oke. Jadi kalau dalam Sunda itu jangan ngerau ke siku. Jangan ngarau ya. Ya itu ngarau ke siku, nanti ada translate-nya lah. Ngarau ke siku. Jadi sesuai porsi aja kalau bekerja. Oke, jangan terlalu diporsir lah ya. Betul. Sesuai kalau sudah cukup ya cukup gitu, karena ada hal-hal yang pasti tidak diinginkan juga. Pasti kalau nggak sakit kan, pasti sakit kan. Butuh istirahat juga kan. Kalau nggak sakit ya pasti sakit. Gitu. Oke. Itu bisnisnya. Jadi sesuai porsi aja. Oke. Sip. Makasih berarti Kang Rizky untuk cerita
udah mau menyempatkan ya berarti ya berbagi. Ini pertama kali diceritain berarti Pertama kali diceritain channel YouTube sama sahabat ini. Oke, makasih. Berarti lumayan ya gitu untuk kisah mistis yang memang Pengalaman mistis. nyata banget ya. Semoga bisa ngelupain juga ya setelah Amin, diceritain, dan amin. semoga teman-teman driver ataupun ojol lainnya Ya, ataupun ya teman-teman penonton setia pulang agenda tidak mengalami hal yang sama juga ya. Amin, Intinya kan dari pesan amin, dari amin. Kang Rizky, jika kita sudah lelah bekerja atau kita sudah berarti ya, jangan ngarau kusiku misalnya ya gitu. Jangan serakah berarti ya. Kalau sudah cukup ya sudah cukup gitu mungkin gitu ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya kita dengerin cerita dari Kang Rizky, cerita horor pengalamannya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk tahu agenda selanjutnya. Terima kasih. See you. Jeng 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 jeng. Kada gitu sih, ini jadinya.